Kerennya nih, kita pada tahun 2023 kemarin itu IKLH kita adalah tertinggi di Luar Jawa. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bilik Hijau, selamat datang kembali di podcast Bilik Hijau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, saya Rizkia Nurjana yang akan membawakan podcast kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat relevan dan penting untuk kita ketahui, yakni terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Jawa Timur khususnya. Nah, kita akan membahas tuntas dengan seseorang yang pastinya sudah sangat berpengalaman, sudah lama berkecimpung di bidangnya. Siapakah dia? Bersama saya sudah hadir Ibu yang sangat cantik dari Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Selamat pagi Ibu Dewi. Selamat pagi Mbak Kiki, selamat pagi semuanya, selamat pagi Sobat Bilik Hijau yang saya cintai. Baik, di samping saya juga sudah ada Ibu Anjarwati dan Ibu Nini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya di tengah kesibukan yang cukup padat sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Baik Bu, mohon izin saya ini ingin mengajak Sobat Bilik Hijau untuk mengenal lebih dekat mengenai bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan atau yang biasa disebut PPKL ya Ibu ya. Nggih. Monggo dari Bu Dewi mungkin bisa sedikit menceritakan apa sih Bu sebenarnya bidang PPKL ini. Iya. Oke, terima kasih Mbak Kiki yang saya cintai dan cantik sekali sekarang. Baik, Sobat Bilik Hijau, bahwa bidang PPKL atau pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ini adalah salah satu bidang yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, memiliki 3 tim kerja, yaitu tim kerja pengendalian air, kemudian tim kerja pengendalian tanah dan udara, kemudian yang ketiga adalah tim kerja pengendalian kerusakan lingkungan. Jadi nanti ada beberapa akan kita jelaskan ya Mbak setelah itu ya. Mungkin ini bahwa 3 tim kerja itulah yang mempunyai tugas pada bidang pengendalian dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ini adalah tiangnya dari bidang PPKL tersebut. Gitu. Wah, banyak sekali ya Bu ternyata yang harus ditangani ya. Ada air laut, ada tanah, udara, juga ada kerusakan lingkungan. Sudah semacam avatar ya ini Bu ya. Kira-kira begitu. Baik Bu, untuk memulai diskusi kita hari ini, bagaimana jika kita urutkan saja dari mulai air dan laut, udara hingga nanti di kerusakan lingkungan. Nah, untuk berbicara terkait pencemaran air dan laut Bu, sebenarnya apa sih yang menjadi sumber utama pencemaran air laut khususnya di Jawa Timur ini Bu? Ya, oke Mbak, saya jelaskan mungkin ini sedikit akan memberikan pengetahuan ya, memberikan kepencerahan bahwa pencemaran air itu sendiri itu sebetulnya tidak jauh dari kita. Jadi kita setiap hari akan memerlukan air ya. Jadi baik itu yang air bersih maupun air yang kotor. Tetapi air yang kotor inilah yang menjadi pencemaran air yang sangat harus kita hindari ya Mbak. Karena itu sangat berbahaya sekali buat kita. Jadi itu berasal dari hal-hal yang dekat dengan kita. Jadi misalnya aja berasal dari cemaran-cemaran organik, ada dari lemak, ada dari amonia atau juga bakteri coli yang berasal dari kotoran pada manusia. Nah, ini kemudian atau bekas air cucian juga loh Mbak. Iya, bekas air cucian itu kalau misalnya coba kita renungkan ya, kalau misalnya air cucian tersebut tidak kita bilas, itu kan kotor baunya. Apalagi berhari-hari ya. Apalagi berhari-hari. Nah, itu bukan jumlahnya itu juga jumlah yang tidak
sedikit ya, pasti banyak sekali. Nah itu juga bisa menjadi sumber pencemar, Mbak. Terus kemudian dari pertanian itu juga bisa. Itu adalah berasal dari pupuk yang bisa mencemari air sungai kita, karena kan aliran-aliran sungai itu ke sungai, kemudian bisa menjadi sumber pencemar sehingga ikannya bisa mati, kemudian air sungainya bisa kotor, itu bisa berasal dari situ juga. Jadi sumber pencemar itu banyak, Mbak. Ya diantaranya yang saya sebutkan lagi dan tidak jauh dari kita, seperti itu. Termasuk industri tentunya mungkin ya Bu ya. Oke, mungkin Bu Anjar mau menambahkan, kalau terkait industri apakah dampaknya juga berbahaya kah Bu? Pastinya iya. Tadi kalau Ibu mungkin Sobat Bilik Hijau belum banyak yang mengetahui nih Bu. Kayak apa sih bahayanya industri yang dihasilkan oleh industri untuk pencemaran air laut, untuk pencemaran air ini gitu. Jadi kalau tadi Ibu Dewi sudah menyampaikan itu 2 poin utama dari pencemaran air, tadi dari air limbah domestik kita, dari pertanian, dan yang ketiga ini yang biasanya nggak kalah seremnya itu yang dari industri. Jadi sebagaimana kita tahu bahwasannya industri ini pasti ya mau nggak mau ya pasti mengeluarkan limbah, termasuk air limbah. Nah pastinya kita tidak mungkin ya, industri tidak boleh mengeluarkan air limbah, itu nggak mungkin. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana mereka harus mengendalikan air limbahnya. Iya. Nah, jadi mungkin di situ ada cemaran kimia, mungkin ada juga organiknya, mungkin ada juga dari E. coli, bahkan karena ada pekerja-pekerja yang jumlahnya kadang ribuan. Nah, itu yang nanti ya harus mereka kendalikan seperti itu. Nah, mungkin dari beragam masalah pencemaran air yang disebutkan Bu Anjar dan Bu Dewi tadi, langkah apa sih Bu yang sebenarnya paling ideal dilakukan oleh baik industri atau mungkin dari DLH sendiri nih Bu untuk pengendalian pencemaran air di Jawa Timur? Nah, ini Ibu Dewi nih, monggo Ibu. Gitu ya. Iya. Ya, ini memang terkait dengan tugas kita juga, Mbak. Ya. Jadi kami harus melakukan pemantauan, Mbak. Pemantauan itu adalah pemantauan kualitas airnya. Jadi ada 7 sungai, aliran sungai yang ada di Jawa Timur ini. Kalau yang kecil-kecil itu kan anaknya sungai, Mbak. Anak sungai. Nah, tapi itu terkait 7 sungai ini mungkin bisa di spill Bu apa aja nih? Yang 7 sungai itu, yang 7 adalah kewenangan dari pusat, yang 5 adalah kewenangan dari provinsi. Tetapi bukan 2 berarti kewenangan pusat, 5 provinsi. Ya, betul. Tapi bukan berarti bahwa terus kewenangan pusat terus kemudian kita lepas tangan, itu padahal itu yang menjadi sumber pencemar juga bagi masyarakat sekitar. Nah, ini adalah wilayah Jawa Timur, jadi tetap harus kita jaga juga. Jadi yang 2 itu adalah Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo untuk yang kewenangan pusat. Untuk yang kelima, kewenangan yang dari provinsi adalah dari Sungai Bondoyudo, Bedadung Bondoyudo, kemudian Welang Rejoso, kemudian Sungai Pekalen Sampean, kemudian Sungai Bajul Mati, dan kemudian Sungai Madura. Nah, ini kita jaga dengan 2 kali dalam 1 tahun akan kita pantau, Mbak. Di 76 titik di seluruh 7 aliran sungai tersebut. Luar gitu. Biasa. Terus kemudian yang kedua. Ada patroli ya Bu ya. Kenapa? Sampai ada patroli juga. Ya, kemudian ada patroli air, Mbak. Betul yang disebutkan Mbak Anjar itu. Kami melakukannya. Seperti apa itu Bu kegiatan patroli air yang dilaksanakan oleh DLH? Iya. Kami melakukan 1 bulan 1 kali, Mbak, bersama-sama dengan BPBD, kemudian bersama dengan PJT, ya, kemudian bersama-sama dengan Satpol PP, kemudian dengan ada pegiat-pegiat lingkungan yang bisa kita ajak untuk sama-sama melihat bagaimana situasi air atau sungai yang ada di sekitar Brantas. Sementara ini kita melakukan hanya di Brantas dulu, Mbak. Brantas itu pun luar biasa. Luar biasa apanya, Mbak? Pencemaran airnya. Nah, itu. Nah, terus kemudian itu sudah ya yang tadi sampaikan Mbak Anjar itu. Terus yang ketiga adalah kita melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha atau industri yang ada di Jawa Timur dengan ada pembinaan pusaka. Pembinaan pusaka yaitu pembinaan usaha atau kegiatan yang amanah lingkungan. Jadi di situ kami mengajak para pelaku usaha untuk ikut
ikut melakukan pengelolaan lingkungan hidupnya dengan baik. Nanti ada ceritanya Mbak, di situ kami akan memberikan reward juga kok Mbak. Gitu. Jadi kayak mungkin bisa diceritakan gitu loh. mungkin bisa diceritakan sedikit Oke. biar sobat bilik hijaunya apa sih gitu pusaka ya? ini gitu. Oke. Termasuk inovasi dan inisiasi kita ya Bu ya. Nah, Gini, monggo. betul bahwa pembinaan pusaka ini adalah kita mengajak para pelaku usaha untuk ikut melakukan pengelolaan lingkungan hidupnya di sekitarnya, terutama dalam bidang pengendalian air, pengendalian udara, serta pengendalian B3. Untuk sementara kami melakukan 3 itu. Ya, karena itu yang paling krusial mungkin kami rasa dalam 3 hal tersebut yang harus dipunyai oleh pelaku usaha untuk ikut melakukan pengelolaan lingkungan hidupnya. Jadi ini adalah pembinaan kita kepada industri yang notabene pasti menghasilkan limbah ya Mbak, yang seperti ceritakan Bu Anjar tadi. Ya, nah ini kami memberikan reward ataupun memberikan evaluasi kepada 50 kegiatan usaha untuk tiap tahun. Sementara ini masih 50 Mbak. Jadi ini untuk memberikan mengevaluasi kepada tiga pengendalian, yaitu pengendalian air, pengendalian udara, dan pengendalian limbah B3. Ini juga kaitannya juga terkait limbah yang mereka pasti hasilkan, apakah mereka taat terhadap kebijakan-kebijakan ataupun peraturan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Ya dari pusaka inilah kita memberikan pembinaannya Mbak. Terus kemudian kita juga memberikan itu karena untuk komunikasi Mbak, komunikasi terhadap industri dengan instansi pemerintah gitu. Baik. Ya. Keren sekali nih Bu. Jadi pusaka ini tuh sudah berapa lama berjalannya? Kami melakukannya sudah 3 tahun ini, yaitu mulai tahun 2022, 2023, dan ini kami sedang lakukan evaluasi terhadap perusahaan tahun 2024. Nanti sampai terakhir, terus kemudian pada akhir tahun akan kami umumkan terhadap kategori-kategori Mbak. Ada kategori terbina utama, kategori terbina madya, serta kategori terbina paratama. Nah ini mungkin karena 3 kategori yang sudah saya sebutkan tadi, apabila mereka sudah taat terhadap 3 ini, maka namanya kategori terbina utama. Terus kalau yang 2 kategori terbina madya, kemudian yang baru 1 itu adalah kategori terbina Pratama. Iya. Saya jadi ingat program Desa Berseri ini Bu. Gitu ya? Iya. Sama ya Mbak ya? Iya. Bedanya di desa sama di industri. Nah ya. itu kurang lebihnya sama seperti itu Mbak. Oke, siap. Iya. Keren sekali ini Bu. Jadi industri juga terpacu untuk mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan pengendalian lingkungan. Betul, seperti itu ya. Iya. Saya boleh menambahkan sedikit Boleh, Mbak? monggo. Iya, gini, jadi yang saya sebutkan tadi adalah tentang pemantauan lingkungan hidup terhadap pemantauan air yang sungai. Nah ini kaitannya kami juga punya kewajiban daripada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, terutama bidang PPKL, itu adalah melakukan penilaian terhadap indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, Kualitas lingkungan hidup. nah ini. Apa ini Bu? Nah mungkin bisa dijelaskan apa indeks kualitas lingkungan hidup ini, capaiannya seperti apa gitu. Ya, jadi indeks kualitas lingkungan hidup itu adalah suatu indeks yang memperlihatkan kualitas lingkungan hidup yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan kinerja dari gubernur, Pak. Jadi ini semua provinsi di Indonesia itu mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan IKLH-nya. Sehingga bisa tahu bahwa IKLH ini adalah gambaran dari pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya gitu. Dan kerennya Mbak, Iya Bu. Ya. Gimana nih Bu? Kerennya nih, kita pada tahun 2023 kemarin itu IKLH kita adalah tertinggi di Luar Jawa. biasa. Sip toh? Sampai iya sip luar biasa. Untuk berapa Bu itu capaiannya di tahun 2023? 69,59 untuk tahun itu. Tetapi
memang kalau diperbandingkan dengan daerah-daerah yang di luar daripada Jawa itu memang kita masih pada posisi di seluruh Indonesia ya, ini di antara kisaran 20-an. Tetapi coba kita lihat lagi bahwa di Jawa Timur atau di Jawa sendiri itu kan hutannya juga tidak ada, ya kan? Bukan tidak ada, kurang maksudnya. Sedikit. Dibandingkan Papua ya Ibu, dibandingkan ya kan Papua, banyak, dibandingkan Kalimantan yang begitu banyaknya. Iya. Kemudian jumlah industri yang besar, termasuk besar di wilayah Provinsi Jawa Timur yang segini kecilnya, dan itu tidak akan mungkin wilayah tersebut akan bertambah kan Mbak? Ya pasti wilayahnya itu aja. Itu aja. Tetapi wilayah yang harus ditanami ataupun yang harus hijau ataupun yang harus bagus itu harus banyak. Nah, bagaimana? Inilah peran dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur terutama bidang PPKL. Jadi memang gitu deh. IKLH itu kan 4 komponen ya Ibunya. Jadi ya. ada indeks kualitas air, betul. indeks kualitas air laut, indeks kualitas udara, sama indeks kualitas tutupan lahan. Oh, ada 4 komponen. Iya, nanti kalau kita dibandingkan sama provinsi semacam Papua, kalah kita di tutupan lahan kan? Iya. Nah, jadi kalau misalkan Jawa Timur tertinggi malah lucu nanti. Beda kondisinya memang ya. Tapi kalau se-Jawa kita sudah oke ya Bu, sudah paling tinggi betul. se-Jawa. Nanti dengan tutupan lahan seperti apa nanti ya kita bahas lebih lanjut ya. Siap. Baik, Oke. setelah membahas air, mungkin kita mulai beralih nih Bu ke udara. Avatar yang kedua nih. Avatar yang kedua. Nah, kalau udara ini penyebab utama untuk pencemaran udara ini apa sih Bu? Nah, ini saya ingin mengajak rekan-rekan ini audiens atau sobat bilik hijau ini untuk kita bayangkan udara kita. Kira-kira apa sumber pencemar udara yang utama? Mungkin salah satu yang paling dominan adalah transportasi. Nah, kira-kira sepakat apa enggak nanti bisa di komen-komen ya. Jadi boleh, kalau komen di bawah. komen di bawah boleh. Jadi kalau transportasi ini kenapa utama? Jadi kalau kita lihat, misalkan kita punya drone gitu kita lihat ya, kalau pagi hari gitu kan kita semua berangkat kerja dan sebagainya, berapa banyak, berapa juta gitu ya kendaraan yang berlalu lalang di Provinsi Jawa Timur ini dan setiap kendaraan pastinya menghasilkan emisi. Nah, emisi ini ada emisi GRK-nya, CO2 dan ada emisi polutannya. Jadi misalkan ada CO gitu ya, karbon monoksida, ada NOx, ada SOx dan sebagainya. Ada debu, partikulat. Nah, itu satu. Nah, yang kedua yang nggak kalah tinggi pastinya dari industri. Nah, jadi kalau teman-teman lihat setiap industri biasanya akan punya cerobong ya kan. Nah, dari cerobong itulah keluar asap. Nah, apa kita tidak industri tidak boleh mengeluarkan asap ya nggak mungkin. Wong kita aja di rumah punya asap kan dari dapur ya kan. Nah, biasanya itu masalahnya gini. Asap yang mengumpul itu kan identik sama ekonomi yang berjalan ya enggak? Makanya kalau kita yang penting asap mengepul kan gitu kan. Nah, ini indikator ini. Jadi kalau semakin banyak asap, ekonomi juga semakin naik. Cuman yang menjadi masalah nanti mungkin kita bahas berikutnya bagaimana cara kita mengendalikan supaya asapnya tadi tidak mengganggu masyarakat. Ini yang mau saya tanyakan nih Bu. Mau nggak bisa langsung dijelaskan mungkin strategi apa yang dilakukan oleh DLH Jatim ya untuk menanggulangi pencemaran udara. Jadi yang kita bisa kendalikan mungkin belum seluruhnya, tapi yang utama memang kalau fungsi kita itu di pencemaran dari sektor industri. Nah, jadi kalau industri, misalkan Bapak Ibu ini teman-teman bilik hijau mau bikin perusahaan, maka pertama-tama harus menghitung dulu. Kalau saya misalkan nih mau bikin pabrik roti, nah dari pabrik roti kan nanti kita punya oven ya kan, untuk membuat pabrik ini berjalan mungkin kita perlu yang namanya pembangkit listrik atau boiler, misalkan pakai batu bara atau apa, nanti akan keluar asap. Nah, seorang pengusaha yang baik itu harus mengkalkulasi, menghitung berapa emisi yang akan mereka keluarkan. Nah, setelah tahu emisi yang akan dikeluarkan, mereka harus berpikir apa caranya, alat apa yang harus saya pasang supaya emisi saya ini menjadi bagus. Nah, itulah yang kemudian nanti dituangkan ke dalam dokumen yang namanya pertek emisi. Nah, itu salah satu tugas kita. Jadi salah satu tugas kami sebagai regulator di sini adalah mengevaluasi apakah dokumen yang diajukan oleh pemohon itu memenuhi syarat. Apakah nantinya mereka akan mampu mengelola emisinya. Karena nanti di situ cost-nya juga harus dihitung nih Mbak.
Oke. Nah, misalkan nih saya punya pabrik, Iya. ya kan? Saya mau, pabrik saya nanti menghasilkan asap sekian gitu. Nanti saya pasang alat yang namanya ESP misalkan, elektrostatik precipitator. Nah ESP itu harganya berapa? Nah itu harus dituangkan di dalam dokumen. Nah nanti nggak ada alasan perusahaan itu bilang, oh maaf ya saya tidak bisa menyerap atau memfilter udara karena nggak punya uang nih, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, karena itu harus masuk ke biaya modal, itu namanya internalisasi biaya. Oke, jadi kegiatan-kegiatan yang ada di PPKL ini ternyata cukup banyak ya Bu ya. Nah, saya jadi penasaran nih Bu tentang praktek pembuangan emisi. Apa sih Bu sebenarnya praktek emisi itu? Lalu bagaimana juga langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan praktek emisi ini? Mungkin bisa jadi informasi nih buat Sobat Bilik Hijau yang ada di rumah. Baik, ini topik yang lagi hangat ya, praktek emisi ini. Banyak yang mau tahu nih. Nah, terutama para pengusaha tentunya. Jadi memang mungkin sebelumnya kita sampaikan ya bahwa kegiatan usaha itu kan ada levelingnya. Jadi tidak semua perusahaan itu wajib mengajukan pertek atau persetujuan teknis pembuangan emisi. Jadi hanya perusahaan-perusahaan yang di level sedemikian rupa sehingga wajib AMDAL UKLUPL. Nah, jadi kalau Bapak Ibu adalah pimpinan perusahaan, kemudian wajib AMDAL, wajib UKLUPL dan membuang emisi, maka perlu mengajukan persetujuan teknis pembuangan emisi, seperti itu. Nah, nanti apa saja gitu ya yang akan diulik di dalam praktek emisi. Nah, seperti mungkin yang tadi saya sampaikan. Jadi, perusahaan tersebut harus mengkalkulasi, mengidentifikasi apa saja emisi yang mereka keluarkan. Kemudian mereka juga harus menceritakan gitu di dalam pengajuan praktek itu bagaimana metodenya untuk mengurangi emisinya. Bagaimana untuk menyerap emisinya atau memfilter emisinya. Nah, kan banyak sekali ini. Teknologinya banyak nih untuk memfilter emisi. Kalau Bapak Ibu bayangkan kalau teman-teman bilik hijau di rumah aja kalau kita masak supaya tetangga itu enggak bau, enggak keganggu asap kan biasanya kita pasang filter tuh. Ya, atau apa namanya itu yang di dapur? Dapurnya Bu Dewi ada nih mestinya nih. Penyedot. Biasanya penyedot itu kan ada filternya. Nah, sederhananya begitu. Nah, tapi kalau level industri pastinya nanti scale up. Jadi teknologinya macam-macam, ada yang namanya ESP, elektrostatik precipitator, ada yang cyclone, mungkin ada yang backhouse filter, macam-macam. Nah, itu yang harus mereka sampaikan kepada kami di pemerintah. Metode apa yang mereka pakai, teknologi apa yang mereka pakai. Nah, kemudian dari situ mereka juga akan berhitung, oh nanti kalau saya pakai alat ini, emisi saya akan memenuhi baku mutu. Nah, nanti kalau pengajuan ini kita periksa, sesuai ya kita keluarkan itu persetujuan teknis pembuangan emisi. Artinya orang ini capable untuk mengeluarkan emisi. Ya, termasuk biayanya berapa itu harus ditulis di situ. Nah, jadi kalau misalkan pasang alat ini butuh dana 1 miliar, 2 miliar ditulis. Operasionalnya ya itu ditulis semua supaya nanti mereka nggak kaget bahwa ketika mereka disetujui kegiatan usahanya, konsekuensinya harus mengeluarkan uang untuk memfilter udara. Nah, itu. Jadi penjelasan Bu Anjar kan cukup detail berarti ya untuk pengajuan pertek ini ya. Ini waktunya berarti mungkin cukup lama ya Bu untuk pengajuan pertek ini. Nah, terus upaya mungkin ada nggak Bu upaya dari DLH untuk industri biar perteknya ini bisa cepat, ini gimana sih mungkin industri? Iya, biasanya kalau gitu, perusahaan ini kan maunya cepet, satset buat gitu. Mau ngajukan sekarang keluar sekarang gitu kan. Itu masalahnya gitu. Jadi memang masalahnya mungkin saya sampaikan bahwa pemerintah itu berusaha untuk mengupgrade ya standar pengendalian pencemaran termasuk emisi ini. Jadi memang sulit gitu. Karena banyak hal yang harus dia hitung seperti tadi. Ngitung itu kan nggak gampang. Membuat desain alat itu kan nggak gampang. Itu harus dimasukkan dokumen. Nah, akhirnya kemarin tuh sempat lama nih tektokannya ya kan. Mereka ngajukan ke kita periksa, oh kurang ini gitu kan. Kemudian mereka 1 bulan lagi baru kembali gitu kan. Nah, oh ini masih belum bagus nih, harus dihitung ulang gitu. Ngitung lagi kembali 3 bulan lagi. Akhirnya nanti bisa setahun nggak keluar gitu. Yang lama berarti bisa ya? Jadi ya salah satunya begitu. Makanya kemarin kita membuat sebuah program ya Ibu. Ini Bu Dewi nih. Bu Dewi maunya bagaimana nih kita harus cepet nih gitu ibunya kan. Harus mikirnya gimana. Nah, akhirnya kita buat namanya akselerasi. Nah, akselerasi itu semacam kayak coaching klinik sebenarnya. Coaching klinik. Apa nih Bu coaching klinik? Kayak helpdesk. Nah, helpdesk. Jadi perusahaan-perusahaan pemohon kita undang ke kantor kita setidaknya seminggu sekali kita buka open table nih. Bukan karaoke ya ini ya. Jadi kita membuka ruangan sehingga perusahaan-perusahaan tersebut yang memohon emisi bisa datang. Kemudian kita periksa, lalu kita sampaikan, oh kekuranganmu di sini.
Oh, Nah, biasanya mereka tuh kalau tertulis kan bingung, itu maksudnya apa sih temuannya gitu kan? Ini maksudnya mana? Kalau ketemu kami langsung kan enak. wah iya. Bu, ini apa sih maksudnya? Salah saya di mana nih gitu kan? Nah, kita sampaikanlah di dalam forum helpdesk tadi. Nah, kita tungguin mereka sampai sore untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan. Nah, akhirnya proses revisi-revisi ini berjalan lebih cepat sehingga pelayanan dan ataupun pengeluaran praktek bisa juga lebih cepat. Ya. Bisa saya tambahkan sedikit ya. Monggo, Ibu. Untuk kita bisa melakukan mengajukan permohonan. Nah, ini sebelumnya kalau kita tidak para perusahaan para pengusaha atau pelaku usaha itu sebelum ini perlu apa praktek atau enggak, praktek emisi baik praktek emisi maupun praktek air limbah itu mengajukan dulu arahan. Jadi ini perlu atau tidak sebelum mereka yakin bahwa itu bisa mengajukan butuh praktek atau tidak. Satu. Kemudian apabila memang wajib praktek itu kemudian mengajukannya lewat JOS. Nah, JOS ini adalah satu sistem Jatim Online Single Submission. Jadi seluruh pemohon perizinan yang ada di Jawa Timur itu memasukkannya ke dalam JOS di DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sifatnya kami bukan mengeluarkan perizinan, Mbak. Kami hanya mengeluarkan rekomendasi perizinan teknis. Jadi yang mengeluarkan perizinan adalah DPM PTSP. Jadi mungkin bisa DPM PTSP ya Bu ya. Ya, support ini. Kita bantu Jadi koreksi. betul. Itu ada beberapa perizinan yang memang dikeluarkan oleh rekomendasi perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas DPM PTSP termasuk di kami dari bidang BPKL adalah perizinan teknis untuk air limbah dan perizinan teknis untuk emisi. Gitu. Menarik sekali nih, kalau saya jadi pemohon dari industri pasti akan sangat terbantu ini dengan adanya coaching klinik, terus tadi ada arahan nih sebelum praktek ini butuh atau tidak itu ya Bu. Ya, tetapi kami sampaikan lagi kepada Bapak dan Ibu pelaku usaha, kami menyamakan semuanya ini sebagai salah satu pelayanan kami. Kami berusaha untuk melayani prima. Tetapi mohon Bapak Ibu juga kerjasamanya, bukan hanya dari kita, tetapi pelaku usaha sendiri. Mereka harus upgrade skillnya ya Bu. Apabila ada hal-hal yang dipersyaratkan oleh kami, mohon untuk segera dipenuhi. Jadi nanti pelaku usaha tersebut bisa mengecek kepada kami apakah sudah kembali atau belum dokumen yang sudah diperbaiki atau belum, itu secepatnya. Biar sama-sama enak berarti ya. Nah, biar pada tahunya. Jadi nggak salah penerimaan ya. Sana juga salah. Oh, kok belum selesai. Oh, ini DLH yang membuat lama. Nggak seperti itu, Mbak. Seperti itu padahal sebenarnya ya Bu. Iya. Ya, sama-sama kita semua harus upgrade skill gitu. Iya, perusahaan Win solution lah Bu ya. Iya. Nah ini Bu, ngomong-ngomong tentang udara, emisi, kalau masyarakat sendiri tuh sebenarnya bisa nggak sih Bu tahu kualitas udara yang ada di Jawa Timur ini? Sangat bisa. Nah, jadi bisa, ini sebenarnya teman-teman semua Sobat Bilik Hijau itu saya rekomendasikan untuk segera mendownload aplikasi Ispunet Men-LHK. Oke, aplikasi Ispunet ya. Ispunet KLHK. Saya masukkan nih di bawah ini. Di Play Store. Di Play Store. Jadi kalau mau lihat Surabaya saat ini kualitas udaranya bagaimana itu bisa langsung ketahuan di situ. Nah, jadi artinya kita itu memiliki total 18 stasiun pemantauan udara otomatis yang diletakkan di beberapa kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Nah, nanti data-datanya itu akan diupload secara otomatis juga real time online melalui Ispunet tadi. Nah, jadi nanti masyarakat bisa tahu secara langsung kualitas udaranya gitu. Memang yang sekarang ready untuk dilihat masih 5. Oh, masih 5. Masih 5. Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, sama Kota Malang. Oke, jadi memang belum menjangkau semuanya ya Bu? Masih 5 yang ready. Nah, yang 13 insya Allah tahun depan sudah bisa dipublish. Oke. Nah, lagi dibangun tahun ini. Saya punya pengalaman juga tuh
waktu lagi ramai-ramainya populasi udara di ibu kota, waktu itu ya. Iya. Waktu banyak ada anak balita yang kena sakit ispa, itu anak saya juga kebetulan kena. Itu mau ngajak keluar tuh jadi mikir-mikir ini kualitas udaranya udah aman belum ya gitu. Jadi setidaknya dengan tahu kualitas udara kita bisa prepare. Oh hari ini lagi polusinya agak tinggi nih, saya menghindari ngajak anak keluar, gitu kan? Iya. Atau saya harus pakai masker nih. Nah itu. Kalau lagi bagus, wah ini ayo kita rekreasi bareng-bareng. Nah itu setidaknya bisa. Oke, keren sekali. Jadi sobat bilik hijau, Iya. mau Ibu. Mbak Anjar mungkin bisa ditambahkan ya parameter-parameter untuk pengukuran ini ISPU itu, Mbak. Silakan. Jadi ISPU ini indeks pencemaran udara. Indeks pencemaran udara. Jadi indeks pencemaran udara itu supaya masyarakat itu tahu gitu kan tadi levelingnya. Nah itu disederhanakan dengan ISPU. Nah nanti levelnya itu adalah pencemarannya apakah dia baik, sedang, kemudian tidak sehat, sangat tidak sehat dan berbahaya. Jadi ada 5 level. Nah apa saja parameter yang diukur itu pertama adalah PM10. PM10 itu partikulat meter 10 mikron. Jadi debu atau partikel-partikel di udara yang ukurannya 10 mikron. Nah, itu diukur dengan alat ini. Kemudian PM 2,5. Jadi partikulat yang ukurannya 2,5 mikron. Jadi sangat kecil sekali. Nah, kemudian yang ketiga adalah SO2. Nah, sulfur. Nah, dari mana asalnya sulfur? Nah, biasanya kalau kita membakar atau mengendarai kendaraan kan kita pakai BBM nih. Nah, BBM itu biasanya mengandung sulfur. Nah, semakin mahal BBM, semakin tinggi kualitas bahan bakar, maka kadar sulfur semakin rendah. Jadi kalau teman-teman pakai Pertamax Turbo itu membantu lingkungan untuk mengurangi sulfur di atmosfer. Nah, itu bisa membantu itu. Ya Bu pakai turbo ini sebenarnya. Bahan pabrik pun begitu kegiatan usaha. Jadi kalau bahan bakarnya misalkan batu bara yang murah, ini biasanya sulfurnya tinggi gitu. Nah nanti sulfurnya bisa terekspos di atmosfer. Tapi sekali lagi kalau perusahaan ya wajib untuk mereduksi sulfurnya dengan alat misalkan FGD, flue gas desulfurisasi. Nah, jadi ibaratnya mau pakai bahan bakar yang kualitas rendah tapi harus pasang alat atau kualitas tinggi tapi tanpa pasang alat. Nah ini kan tergantung pertimbangannya mereka misalkan seperti itu. Kemudian juga parameternya ozon, O3. Nah ini mungkin jadi pertanyaan loh, bukannya ozon itu harus dilindungi? Iya. Nah ozon ini ibarat orang itu golongan darahnya AB. Pelin-pelan begitu. Jadi ada ozon baik, ada ozon buruk, tergantung dia ada di mana. Itu ozon. Kalau baik lagi di mana ini Bu? Ozon yang baik itu di lapisan atmosfer yang atas. Ozon akan berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar UV. Makanya kita harus lindungi nih ozon, jangan sampai berkurang gitu. Supaya dia bisa memfilter UV, supaya kita nggak kena kanker dan sebagainya. Nah, caranya melindungi ozon yang di atas bagaimana? Itu tadi jangan, kalau misalkan kita pakai AC, freon-freon itu, nah itu jangan sampai terekspos ke udara. Jadi kalau misalkan nanti kita pilih juga freon yang ramah lingkungan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ozon yang di sini misalkan kita hirup, bahaya sekali itu bisa beracun. Nah, kita bisa terganggu sekali dengan adanya ozon. Itu dari mana ya? Dari oksidasi, dari pembakaran misalkan kendaraan, mesin dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga parameter karbon monoksida. Seperti apa ini CO. Bu? CO. Nah, ini kalau teman-teman ingat pelajaran SMP kalau nggak salah, CO itu kalau kita hirup, dia akan mengusir oksigen dari tubuh kita. Iya. Nah, bisa kita bayangkan kalau kita ngirup CO banyak, oksigen akan keluar dari tubuh, lemes kita. Lama-lama bisa pada kondisi yang sangat tinggi ya bisa meninggal gitu. Iya. Karena kita kehabisan oksigen. Nah, CO ini biasanya dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Wah, pembakaran apa itu Bu? Jadi pembakaran itu contohnya tadi bahan bakar yang dibakar tadi, mungkin dengan kendaraan bermotor atau mungkin genset atau mungkin di industri dengan boiler misalkan. Jadi kalau kita membakar bahan bakar itu nanti kalau sempurna kan karbon ditambah oksigen menjadi CO2 kan. Tapi kalau pembakarannya tidak sempurna, karbon ditambah oksigen jadi CO. Nah, jadi CO sama CO2 itu sifatnya udah sangat beda gitu. Saya berasa belajar kimia lagi. Jadi kalau CO2 itu nanti efeknya ke gas rumah kaca, kalau CO itu bisa kalau kita menjadi polutan. Oh, iya dari polutan itu sendiri. Nah, itu yang nanti diukur sama alat-alat ini. Jadi masyarakat nanti akan tahu levelingnya tadi di mana gitu. Ya makanya Mbak saya tambahkan kalau pingin IKL-nya kita itu tinggi ya dari diri kita sendiri dulu. Dari diri kita sendiri. Betul. Memang ya Bu ya. Iya.
karena dekat sekali dengan kita sebetulnya. Pencemaran itu ya dari niatan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih sehat sebetulnya gitu. Ya termasuk air itu tadi yang saya sampaikan, Ya, termasuk benar. udara ini yang kita disampaikan Sangat oleh Bu dekat Anjar. dengan kita Sangat kan Bu, air betul. dan udara ini sebenarnya. Betul, yes. Ya, itulah pengendalian sebetulnya pencemaran dari mana? Ya, Dari diri kita. Dari diri kita dulu. Luar biasa Bu Dewi. Jadi memang seperti yang disampaikan Bu Dewi, Bu Anjar tadi, untuk mengelola pengendalian lingkungan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, dari budaya ramah lingkungan mungkin ya. Nah, buat Sobat Bilik Hijau di rumah juga jangan lupa untuk mendownload aplikasi Ispunet dari KLHK di lewat Play Store. Baik, sekarang kita sudah bahas mengenai air dan laut, udara. Nah, ini pastinya juga jika tidak ditanggulangi dengan baik akan bermuara pada kerusakan lingkungan. Nah, ini Bu, sekarang saya beralih ke Bu Nini yang paling ujung nih. Mungkin bisa digambarkan Bu, bagaimana sih saat ini potret dari lahan dan pesisir di Jawa Timur? Baik, terima kasih Mbak Kiki dan juga Bapak Ibu, Sobat Bilik Hijau. Kerusakan lingkungan hidup ini kan beragam seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dewi bahwa ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada juga pencemaran air laut. Nah terkait dengan kerusakan lahan, baik itu lahan di darat maupun di pesisir, ini juga telah dilakukan penelitian dan juga penetapan dari Kementerian Lingkungan Hidup seberapa besar sebetulnya lahan yang ada di wilayah kita ini rusak atau kritis gitu Mbak Kiki ya. Jadi dari data dari KLH bahwa kita di Jawa Timur ini punya kerusakan lahan seluas 432.225 hektar. Nah, ini telah dilakukan berbagai macam penanggulangan, diantaranya juga penanaman di lahan-lahan tersebut, dan ini sudah menunjukkan progres yang positif. Sudah ada penurunan di tahun 2022 yaitu menjadi 390.017 hektar di Jawa Timur. Seperti itu. Jadi sebagaimana kita ketahui lingkungan hidup itu kompleks ya Mbak. Ada air, udara, lahan, kemudian hewan, tumbuhan, dan juga kita sendiri sebagai populasi manusia. Ini saling berhubungan dan mempengaruhi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Dewi bahwa di dalam IKLH itu ada indeks kualitas lahan ya, atau disingkat IKL, seperti itu. Nah ini adalah sebuah nilai yang menggambarkan bagaimana kualitas tutupan lahan kita yang ada di Jawa Timur ini. Jadi bagaimana sebuah tutupan vegetasi ini dapat terbaca oleh citra satelit sehingga dinilai sebagai sebuah tutupan yang memiliki fungsi ekologi. Nah, barangkali Mbak Kiki bisa menggambarkan dan juga Bapak Ibu Sobat Hijau, saya dapat menjelaskan bagaimana fungsi ekologi dari tanaman ini. Jadi terkait dengan tanaman ini fungsi ekologinya cukup banyak. Di antaranya tadi sudah disinggung oleh Bu Dewi ya, bahwa tanaman adalah sebagai produsen dari oksigen dan juga dapat menyerap CO2 sebagai polutan, kemudian sebagai penyedia habitat, kemudian juga dapat mengendalikan erosi. Seperti itu sangat penting karena struktur tanah yang ada di wilayah kita juga beragam. Banyak sekali struktur tanah yang secara alami juga dapat mengalami kerusakan seperti itu, sehingga tidak dapat mendukung masyarakat kita dalam melakukan kegiatan seperti itu. Kemudian juga bagaimana vegetasi yang memiliki nilai ekologi ini menjadi salah satu bagian penting di dalam siklus air, menahan air untuk dapat berfungsi kepada kegiatan masyarakat kita. Kemudian beragam fungsi ekologi lainnya seperti keanekaragaman hayati, di mana Jawa Timur ini juga memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati seperti itu ya Mbak ya. Baik,
sebenarnya dari yang tadi sudah disinggung juga masalah indeks kualitas lahan ya Bu. Apa sih Bu yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam upaya pengendalian kerusakan lahan ini dalam kaitannya indeks kualitas lingkungan hidup itu sendiri? Baik, terkait dengan tantangan ini sangat menarik Mbak Kiki di lapangan, di mana ada hal-hal yang terkadang kita tidak dapat atau tidak kuasa untuk melakukan pencegahan, yaitu diantara adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu pada tahun 2022 ini masih sedikit terjadi di Jawa Timur, tapi di tahun 2023 ini ada titik kulminasi tertinggi, yaitu kalau saya tidak salah di tahun 2023 ini kebakaran hutan di wilayah Jawa Timur ini naik cukup signifikan menjadi 49.498, hampir 50.000 hektar. Dari yang sebelumnya kita hanya mengalami kebakaran hutan 2.000-an hektar. Seperti itu. Jadi ini tantangan sendiri, mau tidak mau kita harus siap terhadap capaian target kinerja dari indeks kualitas tutupan lahan ini. Dan ini menjadi tantangan kita bersama ya. Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur tidak bisa menangani sendiri terkait dengan hal ini gitu. Ternyata cukup berat ya Bu ya. Saya tambahin sedikit ya. Ibu. Gini, ini untuk yang kerusakan lingkungan itu kan kita melakukan penanaman dan lain-lain. Itu kan tidak langsung bahwa ditanam kemudian langsung bisa tumbuh langsung bisa menyerap CO2 terus kemudian bisa mengeluarkan O2. Itu kan mereka bertumbuh, Mbak. Nah, contoh adalah baik kita kan yang kita sampaikan itu baik vegetasi di darat maupun di pesisir. Nah, di pesisir itu kan ada mangrove kita. Nah, penanaman mangrove itu, Mbak, dengan kita menanam 10 itu hanya yang hidup itu 30%-nya loh Mbak rata-rata. Jadi enggak menanam terus kemudian hidup semua, enggak juga. Dan untuk menjadi lebat, mangrove yang lebat yang sudah siap untuk menarik siap untuk menjadi tutupan lahan yang sesuai yang diinginkan oleh kita, itu hampir lebih dari 10 tahun, Mbak. Nah, lama juga ya. Nah, itu yang menjadi masalah. Terus kemudian ada penebangan liar seperti itu. Nah, ini kan penebangannya cuma 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Tetapi untuk mengganti itu bisa puluhan tahun, Mbak. Nah, inilah yang harus kita sadari bersama ya, Sobat Bilik Hijau yang saya cintai. Dan ini adalah gambaran dari lingkungan hidup kita. Jadi kita ya. Iya. Mari cintai lingkungan hidup kita, terutama di sekitar kita dulu. Nah, itu. Oke, baik. Dari sekian banyak tantangan ini mungkin ada nggak sih Bu upaya yang sudah dilakukan oleh DLH Jatim sendiri? Berbagai upaya tentunya sudah dilaksanakan, Mbak. Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana tadi disampaikan Bu Dewi, juga tidak dapat melakukan seluruh upaya itu sendiri. Kita bersama OPD terkait, kemudian bersama pihak swasta juga, mereka juga memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan sekitar mereka berkegiatan dan juga bersama dengan kementerian. Dengan kita melakukan kegiatan bersinergi dengan kementerian ini di Jawa Timur selama 5 tahun terakhir ini kita sudah melakukan di beberapa lokasi bekas tambang ilegal, kemudian di lokasi lahan kritis. Ini diantaranya di Kabupaten Malang itu di Njulung, kemudian di Kabupaten Tuban itu di Desa Leran Wetan, kemudian di Trenggalek di Tebing Kepuh, kemudian di Madiun itu di Randu Dampit, di Desa Durenan, dan di Kabupaten Malang juga di Gunung Gede. Dan yang terakhir ini sedang disusun DED dari KLH maupun DLH Provinsi, yaitu di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, seperti itu.
Luar biasa. Jadi memang pembahasan pencemaran lingkungan ini tuh cukup kompleks memang ya Bu ya. Nah, mungkin sebagai penutup nih Bu, ada nggak sih Bu harapan Bu Dewi ya mungkin untuk masyarakat khususnya di Jawa Timur, baik untuk masyarakat ataupun industri, monggo disampaikan Ibu. Ya baik, terima kasih Mbak Kiki. Dari obrolan panjang kita tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengelolaan lingkungan hidup itu memang sangat penting bagi kita untuk kesejahteraan kita, kebaikan kita bersama. Dan ini tidak hanya untuk kita sekarang Mbak, tetapi kepada anak cucu kita nantinya agar menjadi lebih baik dalam pengelolaan lingkungannya, menjadi lebih asri, lebih, ya itu tadi yang penting itu adalah sehat. Dari mulai apa? Dari diri kita sendiri. Kalau seperti itu, kalau lingkungan hidup kita cinta kepada lingkungan hidup kita, maka lingkungan hidup kita juga akan mencintai kita. Betul nggak Mbak? Betul sekali, saya sepakat ini sama Ibu. Iya, jadi apa yang kita berikan terbaik untuk lingkungan kita, maka lingkungan hidup kita juga akan memberikan yang terbaik untuk kita juga. Gitu. Baik, apa yang kita berikan pada lingkungan akan berbalik kepada kita. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Sobat Bilik Hijau. Inilah episode pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Jawa Timur bersama dengan Ibu Mustika Dewi, Ibu Anjar, dan juga Ibu Nini. Jangan lupa seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, kita bisa menjaga bumi yang kita cintai ini dimulai dari diri sendiri, mengelola lingkungan hidup di sekitar dengan berbudaya ramah lingkungan untuk kelestarian generasi mendatang. Saya Rizkia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada pertanyaan dari Sobat Bilik Hijau bisa meninggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like akun channel Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Kita tutup dengan jargon DLH ya Bu, sama-sama ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Salam bumi Pasti lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.